Selanjutnya, sekarang kita beralih ke sisi yang lebih gelap, tapi justru paling penting untuk diketahui. Karena pemahaman tentang pelanggaran ini merupakan pertahanan pertama kita. Ada 6 kategori besar, yakni penipuan dan kecurangan. Ya, misalnya dari iklan yang menyesatkan sampai ke pemalsuan laporan keuangan. Oke, kemudian korupsi dan suap ini sangat relevan di kehidupan bisnis, di konteks bisnis Indonesia ya. Jadi terutama dalam pengadaan yang ada di pemerintahan dan perizinan. Kemudian pelanggaran hak karyawan. Ya, banyak macamnya. Ini diantaranya adalah upah di bawah umur, tidak ada BPJS, jam kerja berlebihan dan tanpa kompensasi. Jadi ini mungkin terlihat kecil, tapi ini eksploitasi yang nyata ya. Oke, kemudian yang semakin relevan di era digital ini ya pelanggaran privasi data ini. Banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan data kita tanpa kita menyadarinya, dan sering sekali monopoli serta persaingan tidak sehat itu muncul, termasuk pemalsuan produk dari pesaing yang sering terjadi di e-commerce. Oke. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, ini merupakan konsekuensi ya. Jadi kenapa orang melanggar etika? Karena mereka pikir keuntungannya itu nyata dan resikonya kecil. Oke, mari kita lihat ya, apakah asumsi itu benar. Jadi, oke lah, jangka pendek memang ada keuntungan ya, biaya turun, kemudian margin akan naik, pertumbuhan juga lebih cepat. Tapi misalnya bayangkan aja, satu berita negatif viral di medsos misalnya itu bisa menghapus kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun, dan itu pun terjadi dalam satu malam. Kasus yang paling besar di Indonesia itu mungkin kalau kalian pernah mendengar kasus PT Asabri ya. Ini salah satu kasus yang paling menyedihkan. Korupsi sebesar 22,7 triliun itu oleh eksekutifnya ya, itu berdampak pada nasib ribuan prajurit TNI dan PNS yang kehilangan dana pensiun mereka. Jadi orang-orang yang sudah puluhan tahun mengabdi negara tiba-tiba tidak punya jaminan pensiun. Ini bukan masalah orang jahat ya, bukan. Ini lebih kepada sistem yang membiarkan pelanggaran terjadi karena tidak adanya pengawasan yang memadai dan budaya akuntabilitas yang lemah ya, yang sudah kita ungkapkan di awal itu kan. So, mungkin jadi pelajaran bagi kita, keuntungan jangka pendek dari kecurangan itu selalu lebih kecil dari kerugian jangka panjangnya. Jadi benefitnya kecil itu kok. Kalau kita mau lebih terbuka, jujur, itu jauh lebih menjanjikan hal-hal positif akan datang pada kita. Jadi ini bukan hanya secara moral ya, artinya secara matematis dan strategis itu akan pasti terbukti.